Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Humaira dengan NIM H1B023136 dari angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang alga merah atau rhodophyta. Adapun dosen pengampunya diantaranya Apoteker Indra Purnomo MS Farm, Prof. Insinyur Aluh Nikmatullah MAgR SC PhD, dan Afifah Farida Jupri SP MSI. Adapun outline yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua teknik budaya, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Baik, di sini ada pendahuluan. Rumput laut sendiri merupakan salah satu sumber metabolit sekunder yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bahan dasar dalam industri farmasi. Pengelompokan rumput laut didasarkan pada jenis pigmen dominan yang dikandungnya. Yang pertama ada alga hijau atau chlorophyta yang memiliki klorofil sebagai pigmen utamanya. Selanjutnya ada alga coklat atau paophyta yang mengandung pigmen fukosantin. Sementara alga merah atau rhodophyta memiliki berbagai pigmen seperti ficobilin, ficoeritrin, ficocyanin, klorofil alfa, beta karoten, dan xanthofil. Alga merah atau rhodophyta merupakan bagian terbesar dari kelompok tumbuhan laut yang termasuk dalam tumbuhan tingkat rendah atau talophyta, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki struktur sejati seperti akar, batang, dan daun, meskipun bentuk luar tubuhnya menyerupai struktur tersebut. Tubuh alga merah sepenuhnya tersusun atas talus yang berfungsi dalam fotosintesis dan penyerapan unsur hara. Alga merah dikenal sebagai jenis alga yang memiliki aktivitas biologis paling tinggi dibandingkan dengan jenis alga lainnya. Sebagian besar senyawa kimia yang ditemukan dalam alga merah berasal dari famili Rhodomelaceae. Alga merah merupakan sumber pembentuk utama halogenated compounds yang memiliki aktivitas seperti antibakteri, antifungi, antiinflamasi, iktiotoksik, sitotoksik, dan insektisidal. Selain itu, alga merah juga kaya akan senyawa bioaktif seperti karagenan, agar-agar, warpiran, dan furcelaran yang memiliki potensi sebagai antivirus, antioksidan, anti jamur, antibakteri, dan antiinflamasi. Selanjutnya ada sebaran dan keragaman. Alga merah atau rhodophyta memiliki sebaran luas dan keanekaragaman yang tinggi di perairan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam ekosistem pesisir. Berikut ada beberapa penelitian terkait berbagai spesies dari rhodophyta. Yang pertama ada Pantai Kampa, Kabupaten Konawe, menemukan 13 spesies alga merah dari total 34 jenis makroalga yang distribusinya dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, arus, serta konsentrasi nutrien. Selanjutnya, keanekaragaman makroalga termasuk alga merah juga diamati di Teluk Gilimanuk, Bali, dengan 6 genus ditemukan dan distribusi spesies yang dipengaruhi oleh kondisi arus dan substrat dasar laut. Di sini juga ada ekosistem mangrove di Dusun Ekas, Lombok Timur, juga menjadi habitat bagi 14 spesies alga merah yang tersebar terutama di area yang didominasi oleh mangrove Soneratia alba. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa alga merah tersebar luas di berbagai wilayah perairan Indonesia dengan keanekaragaman yang dipengaruhi oleh kedalaman, kondisi fisik dan kimia lingkungan, serta tipe substrat dasar, sekaligus menunjukkan potensi besar alga merah sebagai sumber bahan baku industri dan farmasi. Bahasan selanjutnya adalah teknik budidaya alga merah. Di sini ada beberapa teknik budidaya yang akan dibahas. Yang pertama itu metode longline. Metode ini menggunakan tali utama atau polyethylene sepanjang 20-50 meter yang diikatkan pada pelampung dan jangkar di dasar laut. Bibit alga merah diikat ke tali ris dengan jarak sekitar 20-25 cm. Yang kedua ada metode raapung.
Metode ini menggunakan rangka dari bambu atau kayu yang diapungkan di laut. Tali ris digantungkan di antara kerangka tersebut, cocok untuk perairan tenang atau yang terlindung. Metode yang ketiga adalah metode budidaya tambak atau lepas dasar. Metode ini digunakan untuk budidaya Gracilaria sp. Alga ditebar langsung ke dasar tambak dengan kedalaman air 30-50 cm. Sirkulasi air, penggantian air, dan pengendalian salinitas menjadi faktor penting dalam metode ini. Mari kita Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, kekurangan dan kelebihan metode budidaya yang telah dibahas di slide sebelumnya. Untuk metode longline, kelebihannya meliputi fleksibel secara geografis, yaitu dapat diterapkan di berbagai lokasi perairan, termasuk perairan yang lebih dalam. Pertumbuhannya cepat. Bibit rumput laut menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode lain. Biayanya relatif murah. Alat dan bahan yang digunakan pada metode ini lebih tahan lama dan mudah didapat. Kekurangan dari metode longline diantaranya rentan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh perahu bermotor dan arus kuat, sulit dalam pemasangan dan panen, serta mudah terkena serangan predator. Selanjutnya metode raapung. Keunggulan dari metode ini meliputi produksi tinggi dan pertumbuhan cepat, lebih efisien di area pesisir dengan ekosistem alami, dan cocok untuk Eucima dan Kapapicus. Adapun kelemahan dari metode ini meliputi rentan terhadap badai dan arus kuat, tergantung pada kualitas perairan, dan memerlukan pengawasan rutin terhadap biofouling, lumut, dan organisme pengganggu. Selanjutnya metode budidaya tambak atau lepas dasar. Keunggulan dari metode ini dapat dikontrol lebih mudah dari sisi manajemen air. Risiko kerusakan akibat cuaca lebih rendah. Adapun kelemahannya butuh kualitas air stabil dan manajemen nutrien dan potensi serangan hama dari darat lebih tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah eksplorasi alga merah. Alga merah secara alami tumbuh di perairan tropis dan subtropis, terutama di perairan dangkal hingga kedalaman sekitar 1-10 meter. Mereka umumnya tumbuh pada substrat seperti karang mati, batu, pasir kasar, dan akar mangrove. Jenis seperti Gracilaria juga dapat ditemukan di perairan payau atau tambak tradisional. Berikut adalah lokasi eksplorasi utama di Indonesia. Yang pertama di perairan Ternate atau Maluku Utara. Yang kedua, Pantai Kampat di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada Teluk Gilimanuk di Bali dan ada ekosistem mangrove Lombok Timur di NTB. Selanjutnya, dampak eksplorasi berlebihan. Eksplorasi alga merah tanpa kontrol dapat menyebabkan penurunan populasi liar akibat pemanenan terus-menerus, kerusakan habitat seperti padang lamun dan terumbu karang, serta kehilangan keanekaragaman hayati dan ketidakseimbangan ekosistem laut. Adapun manfaat ekonomi dari alga merah. Budidaya alga merah telah menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat pesisir di Indonesia, terutama di daerah seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Aktivitas ini menciptakan lapangan kerja bagi petani rumput laut, pengolah pasca panen, dan penjaga lokal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Alga merah merupakan sumber hayati bernilai tinggi yang kaya senyawa bioaktif dengan potensi sebagai antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi. Penyebarannya luas di perairan Indonesia dengan keragaman yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Budidaya dilakukan melalui metode longline, terapung, dan tambak, yang dimana masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menjaga keberlanjutan, eksplorasi liar perlu dikendalikan. Budidaya alga merah juga memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat pesisir.
Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.